Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Puspaningsih, salah satu pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah yang berkonsentrasi Public Relation. Hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang teknik pengajaran saya pada mata kuliah komunikasi antar pribadi yang wajib diambil oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah komunikasi antar pribadi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, teori, dan praktik komunikasi interpersonal yang efektif dalam berbagai konteks sosial, budaya, teori dan praktik komunikasi dan teknologi modern. Mata kuliah ini membahas elemen komunikasi verbal dan nonverbal, prinsip etika, strategi penyelesaian konflik, serta aplikasi komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis tantangan komunikasi di era digital, termasuk hambatan dan polarisasi opini, serta merancang solusi berbasis teori komunikasi yang relevan. Selain itu, mata kuliah ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar membangun hubungan interpersonal yang harmonis, inklusif, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Melalui pendekatan pembelajaran yang melibatkan diskusi, studi kasus, simulasi, dan evaluasi. Mahasiswa diharapkan mampu mempraktikkan komunikasi antar pribadi secara profesional, etis, responsif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat modern. Adapun target yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, yang pertama, kami berharap mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran komunikasi antar pribadi dalam membangun keharmonisan sosial, menyelesaikan konflik, dan memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa berdasarkan Pancasila. Mahasiswa mampu menganalisis elemen-elemen penting komunikasi antar pribadi seperti komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan menciptakan interaksi yang efektif di era digital. Yang ketiga, harapan kami mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi antar pribadi berbasis teori komunikasi untuk mengatasi tantangan sosial, polarisasi opini, atau perbedaan budaya dalam masyarakat majemuk. Keempat, mahasiswa mampu mempraktikkan komunikasi antar pribadi yang inklusif, etis, dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Untuk mencapai target yang diharapkan, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang relevan dalam konteks komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait teknik penugasan. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan dua bentuk metode. Yang pertama adalah simulasi role play, di mana metode pembelajaran meminta peserta didik memerankan satu peran atau karakter yang telah dirancang. Biasanya, mahasiswa mempraktikkan komunikasi dalam situasi yang menyerupai interaksi sosial sehari-hari. Yang kedua adalah studi kasus, yang mana mahasiswa diminta menganalisa kasus mengenai hambatan komunikasi digital yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, minggu ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi.
Minggu lalu Ibu sudah memaparkan beberapa materi-materi yang akan kita pelajari selama 16 minggu ke depan. Salah satunya yaitu hubungan komunikasi dalam komunikasi antar pribadi. Seperti hari ini sesuai janji saya bahwa tema kita yang berhubungan dengan hubungan interpersonal. Jadi kita lihat nih, apa tuh yang dimaksud dengan hubungan interpersonal. Bisa dibaca sampai di belakang ini, Dek. Lihat ya, terlihat jelas. Baik, hubungan interpersonal adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Jadi, coba Anda flashback, Anda ingat-ingat begitu bangun tidur apa saja yang Anda lakukan dari rumah hingga ke kampus tadi nih. Pernah tidak melakukan hubungan interpersonal di dalam rumah? Mulai dari bangun tidur. Ada tidak? Ya iyalah, pasti Anda melakukan hubungan interpersonal. Entah misalnya yang dengan tetangga kosnya, atau dengan saudaranya, atau dengan keluarga lainnya. Jadi, paham ya yang dimaksud dengan hubungan interpersonal itu yang seperti apa? Kita masuk ke ciri-ciri hubungan interpersonal. Yang pertama adalah mengenal secara dekat. Minimal Anda kenal siapa yang menjadi lawan bicara Anda. Jadi sebentar kita lihat bagaimana itu Bu yang mengenal secara dekat. Kemudian saling memerlukan. Biasa orang mainnya kayak istilahnya Gen Z sekarang, take and give. Biasanya kalau Anda tidak membutuhkan sesuatu, Anda jarang mencari seseorang. Apalagi kalau misalnya soal utang piutang. Nah itu jago tuh, laju tuh kalau soal utang piutang itu. Kemudian adanya sikap terbuka di antara keduanya. Artinya di sini bukan cuma saya yang bersedia menerima Anda sebagai lawan bicara saya, Anda pun juga harus siap menerima saya sebagai lawan bicaranya. Jadi kalau cuma satu orang, itu tidak akan tercipta yang namanya efektivitas komunikasi interpersonal. Yang berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama, tahu kan yang bagaimana dibilang kerjasama? Sering kan namanya dapat tugas kelompok, dibutuhkan kerjasama tim. Artinya kalau nilainya satu timnya 80, semuanya dapat 80. Paham ya sampai di sini? Kemudian kita masuk di faktor kadar hubungan interpersonal. Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah toleransi. Kemudian yang kedua, kesempatan yang seimbang. Tidak ada yang mendominasi. Mau hubungan Anda baik, maka bersedia menjadi pendengar dan didengarkan. Yang berikutnya adalah sikap menghargai orang lain. Siapa di sini yang tidak mau dihargai? Tapi kebanyakan orang kan maunya dihargai tapi tidak mau menghargai. Itu kan banyak yang seperti itu. Sudah ditolong tapi lupa mengucapkan yang namanya terima kasih. Atau buat salah tapi susah mengucapkan kata maaf. Padahal maaf dan terima kasih adalah dua kata yang gratis, yang tidak sulit untuk diucapkan. Tapi kok pada kenyataan, pada prakteknya hal itu sulit untuk dilakukan. Yang berikutnya adalah sikap mendukung, bukan sikap bertahan. Artinya didukung kalau dia positif. Kalau dia negatif ya paling tidak, masa kalian mau mendukung sesuatu yang jelek? Tidak ada kan? Kalau misalnya dia terlambat, Anda juga ikut terlambat. Kayak begitu. Tidak kan? Kemudian sikap terbuka yang seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian pemilikan bersama atas informasi. Minggu lalu saya sampaikan kita misalnya kepemilikan atas informasi itu, misalnya saya minggu lalu menyampaikan bahwa dispensasi keterlambatan Anda itu hanya sekitar 15 menit. Yang kita sepakati 15 menit. Saya tidak memilih saya tidak memilih hanya si A yang berhak datang mendapat dispensasi keterlambatan 15 menit, sementara si B tidak. Semua sama, semua memiliki kesempatan yang sama, semua memiliki waktu yang sama terkait 15 menit itu. Atau misalnya semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan nilai tertinggi saya, katakanlah misal 85. Jadi semua, saya tidak pandang nih siapapun dia berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian kepercayaan, mau percaya tidak percaya itu susah-susah gampang deh. Percaya itu saya katakan susah-susah gampang untuk dilakukan. Pinjam misalnya kayak gini ya, pinjam sesuatu. Kok percaya tidak dia akan mengembalikan dengan utuh apa yang dia pinjam?
Bukan terlepas dari ini ya, misalnya barang yang dia pinjam itu adalah barang yang tidak seberapa nilainya. Misal katakan pulpen. Kau percaya tidak dia pinjam pulpen kalian? Misalnya satu temanmu minjam pulpenmu. Percaya tidak? Atau misalnya paling anunya kalau perempuan, misalnya saya tanya siapa nih yang suka lipstikan di sini? Anda percaya tidak ke dia kalau dia pinjam lipstikmu? Percaya? Pasti saya tidak yakin 100% Anda bisa mempercayai dia. Paling di dalam terbesit di dalam hatimu mengatakan dia punya penyakit tidak ya? Kira-kira menular tidak ya penyakit yang akan dia bawa? Itu menyebabkan kadang kita melakukan komunikasi jadi tidak tulus ke mereka. Atau misalnya kayak begini, dia pinjam sesuatu ke kita, terus hanya persoalan kayak jilbab, tapi bukan persoalan harganya, tapi bentuk tanggung jawabmu. Misalnya, kalau pinjam jilbab yang kembali itu tidak sama seperti yang yang aslinya. Misalnya ada robeknya, terus ada kusut-kusutnya. Besok-besok Anda pinjam lagi, dia tidak akan meminjamkan. Karena kenapa? Dia sudah tidak percaya dengan Anda. Bukan besaran nilai yang dilihat, harga jilbabnya oke, 54.000 misalnya atau 15.000, tapi bentuk tanggung jawabmu yang diminta di sini. Yep. Kemudian kontrol atau pengawasan, kemudian respon, dan yang terakhir adalah suasana emosional. Ternyata suasana emosional mempengaruhi hubungan kita. Coba beda kalian ya, yang misalnya lagi bad mood terus ditanya dengan temanmu. Kira-kira responmu seperti apa? Kalau lagi yang lagi galau nih, ada tidak yang lagi galau di sini? Terus diajak temannya, tema tentang percintaan. Yang ada pasti tidak senang, hatinya tidak sreg. Jadi ternyata suasana emosional itu mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Sampai sini paham deh ya, terkait kadar hubungan interpersonal. Kemudian kita masuk nih di siklus hubungan interpersonal. Ini yang perlu dipahami adik-adik, bahwa ternyata sebelum kita memutuskan untuk berteman atau memutuskan untuk mengubah status kita menjadi pasangan, itu ada tahap-tahap yang harus dilewati sebelumnya. Ini kita lihat nih, siklus ini artinya proses sinambung dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berputar, sehingga memungkinkan untuk kembali lagi ke tahap awal. Artinya siklus, tahu kan, perputaran rantai makanan itu kembalinya ke padi lagi. Dari padi dimakan tikus, tikus dimakan apa? Ular, ular dimakan apa? Elang. Jadi dia berputar terus-menerus. Ternyata hubungan juga seperti itu. Kita lihat nih, yang pertama adalah tahap perkenalan. Ditandai dengan adanya tindakan memulai. Saya awali dulu, saya mau tanya nih, siapa yang memiliki pasangan di sini? Siapa nih yang sudah, yang punya pacar lah istilahnya, atau yang sudah menikah? Ada yang sudah menikah di sini selain saya? Ada? Bilang saja dia, tidak apa-apa. Kalau ada, coba. Ada yang ini? Ada yang punya pacar? Anda punya pacar? Belum. Belum atau tidak ini? Dia ada yang memiliki pacar di sini? Ada. Oke, kita mulai dengan ini. Siapa namanya, Dek? Siti Fatima. Oke, Fatima, flashback dulu. Ketika Anda pertama kali sebelum memutuskan untuk menikah, mengubah status Anda menjadi pacaran, apa yang Anda lakukan? Kenalan. Apa yang diperkenalkan ini apa? Panjang nih prosesnya dia untuk memulai mengklaim status menjadi pacar. Semester 7. Pertama, yang pertama dilakukan adalah perkenalan, ditandai dengan minimal sekali Anda tahu namanya. Nama, siapa namamu? Tidak mungkin kan kalau mau melakukan pacaran, ini, tidak. Minimal Anda tahu namanya siapa. Misalnya, nama saya Siti Fatima, alamatmu di mana? Sudah punya pasangan belum? Misalnya seperti itu. Terus masuk ke, Anda merasa perkenalan membawa sebuah keuntungan dari hubungan ini, Anda masuk ke tahap kedua, yaitu penjajakan, yaitu merupakan usaha mengenal diri orang lain. Nah, ini biasanya kita mulai mencari seseorang sebagai jembatan untuk menengahi hubungan Anda dengan dia. Ada kan biasa punya incaran, tapi tidak berani langsung ke incarannya. Yang dicari adalah orang ketiga ini. Orang ketiga ini adalah temannya. Cuma hati-hati.
Prosesnya hati-hati. Di sini Anda bisa belok nih nanti kalau Anda tidak hati-hati terhadap fokusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kebanyakan banyak yang berbelok arah karena intensitas komunikasi yang dilakukan. Banyak yang jadian adalah si targetnya kayak begini ya. Misalnya A naksirnya ke B melalui C. Kemudian si A dapat informasi terkait B itu melalui si C. Ini intensitas komunikasinya kalau dikatakan misalnya hampir, kalau kayak obat kan 3 kali sehari, bisa sampai misalnya 5 kali sehari nih dengan C, sementara ke B dia sama sekali tidak ada komunikasi apa-apa. Ini biasanya makanya terjadi banyak yang jadiannya itu dengan si C, bukan si B. Karena kenapa? Intensitas komunikasi yang berlebihan, yang terlalu sering dilakukan. Kemudian terus yaitu yang ketiga, penggiatan ditandai dengan keintiman berbagai informasi pribadi. Misalnya apa yang kau suka, dia suka laki-laki yang seperti apa sih? Dia suka wanita yang seperti apa? Dia suka tidak dengan saya yang kalau memakai baju pink? Dia suka tidak dengan saya yang rambutnya misalnya kayak siapa sih, Ari Kriting, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia suka tidak dengan rambut saya yang kepala plontos, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi. Atau misalnya dari misal belum memutuskan menjadi pacar tapi berteman baik dulu, TTM-an, istilahnya anak zaman sekarang TTM, teman tapi mesra. Ditanya pacarmu? Bukan. Terus apa? Tidak, begitu saja Bu, mengalir begitu saja. Kemudian adalah peningkatan. Ini adalah tahap yang lebih formal. Biasanya seperti yang dialami oleh temanmu. Kita berdoa ya, semoga dia bisa sampai di tahap kebersamaan. Yaitu karena cukup panjang nih proses dia menjalin hubungan interpersonal dari semester 1 ke semester 7. Sudah banyak dia makan asam garamnya. Jadi kita berdoa semoga dia bisa berhasil mencapai tahap kebersamaan. Jadi kalau dibilang tahap peningkatan itu biasa ditandai dengan adanya lamaran ya, istilahnya kayak lamaran. Kemudian kalau untuk bahasa sini apa sih orang mengatakan selain lamaran? Kalau untuk daerah luar biasa bilangnya manu-manu. Kalau manu-manu itu ketemu kedua belah pihak, ditanya keseriusannya sampai sejauh mana, mau dibawa kemana ini hubungan. Kemudian setelah misalnya dapat klop pembicaraannya, kita memutuskan, oh iya saya suka sama dia, saya mau sama dia, saya memutuskan untuk menikah. Kita masuk ke tahap kebersamaan. Itulah tahap-tahap atau fase-fase yang dilalui ketika kita menjalin sebuah hubungan interpersonal. Jadi tidak langsung misalnya dari tahap perkenalan langsung ke tahap ini ya, tahap kebersamaan. Jadi ada prosesnya, semua melalui yang namanya proses. Berikut, selain ini pembentukan, ternyata ada nih yang menyebabkan sampai kenapa sih kalian bisa putus? Ada yang sudah putus di sini? Banyak ya? Kenapa Anda putus? Ternyata yang pertama adalah pembedaan. Perbedaan itu terjadi ketika dua orang memutuskan bahwa hubungan mereka terlalu membatasi adanya perbedaan. Yang tadinya satu mau makan nasi goreng, yang satu mau makan bakso. Tidak ketemu nih, mau yang di mana ketemunya. Terus berikutnya ada pembatasan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa pasangan mulai mengurangi frekuensi keintiman komunikasi. Yang tadinya kalian melakukan komunikasi via WhatsApp, Line atau Twitter itu kala-kala minum obat jadi 15 kali sehari, ini jadinya jadi 1 kali sehari. Itu kalau yang pertama-pertama kan seperti itu, yang masih orang bilang masih manis-manisnya, sampai mengalahkan resep dokter 3 kali sehari. Bisa sampai dari pagi sampai malam yang ditanya lagi apa, di mana, dengan siapa. Itu kan kata-kata yang paling standar yang diucapkan atau ditanyakan oleh seseorang ketika menjalin hubungan. Kemudian adalah penghindaran. Upaya yang selalu dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan sesuatu ingin mengakhiri sebuah hubungan. Jadi dia menghindar. Satu dilihat dia di jalan A, kemudian dia belok, kendati dia cari jalan yang lain. Yang terakhir adalah pemutusan. Kita mengatakan pemutusan ketika hubungan kita yang pacaran menjadi
berhenti. Kita tidak dalam status apa-apa lagi. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga apa yang saya ajarkan bisa masuk dan bisa adik-adik cerna semua. Minggu depan kita kembali bertemu dalam tema yang berbeda, khusus untuk komunikasi antar pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Seni Dharma Perguruan Tinggi. Saya Fitriani Puspaningsih mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.